Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Nasyiwa Nuratasyari, NIM 121060008. Saya berasal dari program studi bimbingan konseling Islam kelas B semester 2, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri Pontianak. Nah, video yang saya buat kali ini yaitu bertujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Dasar-Dasar Pemahaman Perilaku dengan dosen pengampu yaitu Ibu Bariyati. Pada video kali ini, saya akan membahas 3 materi dasar-dasar pemahaman perilaku. Yang pertama, pendidikan karakter. Yang kedua, perkembangan kecerdasan dan kepribadian. Dan yang terakhir, motif, motivasi, dan sugesti. Pembahasan yang pertama yaitu pendidikan karakter. Apa sih itu pendidikan karakter? Pendidikan karakter adalah suatu usaha manusia secara sadar dan terencana, yaitu untuk mendidik dan memberdayakan potensi peserta didik yang berguna untuk membangun karakter pribadinya, sehingga dapat menjadi individu yang bermanfaat bagi diri sendiri dan lingkungannya. Dalam pengertian yang sederhana, pendidikan karakter adalah hal positif apa saja yang dilakukan oleh guru dan berpengaruh kepada karakter siswa yang diajarnya. Pendidikan karakter ini telah menjadi pergerakan yang mendukung pengembangan sosial, pengembangan emosional, dan pengembangan etik para siswa maupun mahasiswa. Ini merupakan suatu upaya proaktif yang dilakukan baik oleh sekolah maupun pemerintah untuk membantu siswa mengembangkan inti pokok dari nilai-nilai etik dan nilai-nilai kinerja seperti kepedulian, kejujuran, kerajinan, keuletan, ketabahan, tanggung jawab, menghargai diri sendiri dan orang lain. Pendidikan karakter juga dapat didefinisikan sebagai pendidikan yang mengembangkan karakter yang mulia dari peserta didik dengan mempraktikkan dan mengajarkan nilai-nilai moral dan pengambilan keputusan yang beradab dalam hubungan dengan sesama manusia maupun dalam hubungannya dengan Tuhan. Guru ialah orang yang dapat membantu otak peserta didik. Hal ini meliputi keteladanan bagaimana perilaku guru, seperti cara guru berbicara atau menyampaikan materi, bagaimana guru bertoleransi, dan berbagai hal terkait lainnya. Nah, secara psikologis dan sosial kultural, pembentukan karakter dalam diri individu merupakan fungsi dari seluruh potensi individu manusia. Nah, jadi pendidikan karakter ini merupakan salah satu alat yang paling penting dan harus dimiliki oleh setiap orang. Sehingga, tingkat pengertian pendidikan karakter seseorang juga merupakan salah satu alat terbesar yang akan menjamin kualitas hidup seseorang dan keberhasilan pergaulan dalam masyarakat. Nah, secara lebih jelas dan konseptual, Dekonan dalam Megawangi 2007 menyebutkan ada 3 komponen pendidikan karakter, yaitu yang pertama moral knowing atau pengetahuan tentang moral, yang kedua moral feeling atau perasaan tentang moral, dan yang terakhir yaitu moral acting atau perbuatan moral. Moral knowing adalah hal yang penting untuk diajarkan, yang terdiri dari 6 hal, yaitu yang pertama moral awareness, yaitu kesadaran moral, yang kedua yaitu knowing moral values, yaitu mengetahui nilai-nilai moral. Yang ketiga yaitu perspective taking, yaitu mengambil sudut pandang. Yang keempat yaitu moral reasoning, pertimbangan moral. Yang kelima yaitu decision making, yaitu membuat keputusan. Yang terakhir yaitu self knowledge, yaitu mengenal diri sendiri. Selanjutnya yaitu moral feeling, adalah aspek perasaan yang harus ditanamkan. Ada 6 hal yang merupakan aspek emosi yang harus mampu dirasakan oleh seseorang untuk menjadi manusia yang berkarakter. Yang pertama yaitu conscience, yaitu nurani. Yang kedua ialah self-esteem, yaitu rasa percaya diri. Yang ketiga ialah empathy, yaitu rasa yang dapat merasakan penderitaan orang lain. Yang keempat, loving the good, mencintai kebenaran. Dan yang kelima yaitu self-control, mampu mengontrol diri. Dan yang terakhir yaitu humility, yaitu kerendahan hati. Dan selanjutnya yang terakhir yaitu moral action. Moral action adalah bagaimana membuat pengetahuan moral dapat diwujudkan menjadi tindakan nyata, yaitu untuk memahami apa yang mendorong seseorang dalam perbuatan yang baik. Maka kita harus dapat melihat 3 aspek lain dari karakter tersebut. Yang pertama yaitu competence, yaitu kompetensi. Yang kedua will, yaitu keinginan. Dan yang ketiga yaitu habit, kebiasaan. Dan dengan memperhatikan hal-hal tersebut, maka diharapkan peserta didik dapat memenuhi aspek-aspek seperti berikut. Yang pertama, knowing the good, yang berarti mengetahui kebaikan. Dan yang kedua, loving the good, yang berarti mencintai kebaikan. Dan yang ketiga, desiring the good, yaitu menginginkan kebaikan. Dan yang terakhir yaitu acting the good, mengerjakan kebaikan. Selanjutnya yaitu pembinaan moral dan karakter bangsa ini sangat terkait erat dengan peningkatan kualitas bangunan pendidikan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pendidikan, maka pemerintah telah bertekad untuk menjadikan pendidikan menjadi landasan utama dalam pembinaan dan penumbuh kembangan karakter positif bangsa. Untuk itu, maka pemerintah telah menetapkan bahwa perkembangan pendidikan harus diarahkan pada 3 hal pokok. Yang pertama, yaitu pendidikan sebagai sarana untuk membina dan meningkatkan jati diri. Dan yang kedua, yaitu pendidikan sebagai media utama untuk menumbuh kembangkan kembali karakter bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, pendidikan sebagai tempat pembentukan wawasan kebangsaan. Selanjutnya yaitu konsep dalam pendidikan karakter. Menurut para ahli psikolog, beberapa nilai karakter dasar tersebut yaitu cinta kepada Allah SWT dan ciptaannya, seperti alam dengan isinya. Lalu memiliki tanggung jawab, jujur, hormat, santun, kasih sayang, peduli, kerjasama, percaya diri, kreatif, kerja keras, pantang menyerah, dan sebagainya. Nah, banyak pihak menuntut peningkatan intensitas dan kualitas pelaksanaan pendidikan karakter pada lembaga pendidikan formal. Tuntutan tersebut didasarkan pada fenomena sosial yang berkembang, yakni meningkatnya kenakalan remaja dalam masyarakat, seperti perkelahian massal dan berbagai kasus dekadensi moral lainnya. Bahkan di kota-kota besar tertentu, gejala tersebut telah sampai pada taraf yang sangat meresahkan. Oleh karena itu, lembaga pendidikan formal sebagai wadah resmi pembinaan generasi muda diharapkan dapat meningkatkan peranannya dalam pembentukan kepribadian peserta didik melalui peningkatan intensitas dan kualitas pendidikan karakter. Nah, pendidikan karakter telah menjadi perhatian berbagai negara dalam rangka mempersiapkan generasi yang berkualitas, bukan hanya untuk kepentingan individu warga negara, tetapi juga untuk warga masyarakat secara keseluruhan. Karena pendidikan karakter dapat diartikan sebagai usaha kita secara sengaja dari seluruh dimensi kehidupan sekolah maupun madrasah untuk membantu pembentukan karakter secara optimal. Selanjutnya yaitu pendidikan karakter dalam perspektif Islam. Pendidikan memiliki peran sangat penting dalam menentukan kepribadian dan perkembangan peradaban manusia, khususnya dalam membina manusia dan menjauhkannya dari kebodohan, kegelapan, dan kesesatan. Rasulullah SAW diutus mendidik manusia agar menjadi makhluk yang berakhlak mulia dan terlepas dari kesesatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 151 yang berarti, sebagaimana kami telah menyempurnakan nikmat kami kepadamu, kami telah mengutus kepadamu Rasul di antara kamu yang membacakan ayat-ayat kami kepada kamu dan mensucikan kamu dan mengajarkan kepada kamu Alkitab dan Al-Hikmah serta mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui. Oleh karena itu, semestinya menjadikan beliau sebagai rujukan dalam pendidikan dan pembinaan karakter kehidupan seluruh manusia. Selanjutnya yaitu tujuan dalam pendidikan karakter. Seorang ilmuwan yaitu Forrester mengatakan bahwa tujuan utama pendidikan adalah untuk membentuk karakter. Karena karakter adalah evaluasi dari seseorang atau individu dari masing-masing karakter dapat memberikan kekuatan persatuan dalam mengambil sikap dalam setiap situasi. Pendidikan karakter dapat digunakan sebagai strategi untuk mengatasi pengalaman yang selalu berubah untuk membentuk identitas yang solid setiap individu. Dalam hal ini, dapat dilihat bahwa tujuan dari pendidikan karakter adalah untuk membentuk sikap yang dapat membawa kita ke arah kemajuan tanpa konflik dengan norma yang berlaku. Selanjutnya, kita akan memasuki dalam pembahasan yang kedua yang berjudul perkembangan kecerdasan dan kepribadian. Yang pertama yaitu perkembangan kecerdasan. Kecerdasan berasal dari kata cerdas yang berarti pintar, cerdik, dan cepat tanggap dalam menghadapi masalah. Kecerdasan adalah kemampuan seseorang dalam memecahkan masalah yang dihadapi. Menurut Xiang Piase, perkembangan manusia melalui 4 tahap perkembangan kognitif dari lahir sampai dewasa. Setiap tahap ditandai dengan munculnya kemampuan intelektual baru, di mana manusia mulai mengerti dunia yang bertambah kompleks. Anak SD yang kelas rendah berada pada tahap operasional konkret. Tahapan ini adalah tahapan ketiga dari 4 tahapan. Muncul antara usia 6-12 tahun dan mempunyai ciri berupa penggunaan logika yang memadai. Adapun proses-proses penting selama tahapan yaitu yang pertama pengurutan, yang kedua klasifikasi, yang ketiga discerning, yang keempat reversibility, yang kelima konservasi, dan yang terakhir yaitu penghilangan sifat egosentrisme. Selanjutnya yaitu ciri-ciri kecerdasan pada anak. Yang pertama, beraktivitas anak dalam kecerdasan bahasa. Ciri yang menonjol pada aktivitas anak dalam kecerdasan bahasa. Yang pertama, mampu menggunakan kata secara efektif. Yang kedua, mampu memanipulasi struktur bahasa. Yang ketiga, mempengaruhi orang lain untuk bertindak. Yang keempat, menggunakan bahasa untuk mengingat informasi. Lalu, menggunakan bahasa untuk menjelaskan. Setelah itu, sangat hafal nama, tempat,
Selanjutnya, pada aktivitas anak dalam kecerdasan logika matematika. Nah, ciri yang menonjol pada aktivitas anak dalam kecerdasan logika matematika yaitu menghitung secara cepat dan benar, senantiasa bertanya mengapa ini, itu, lalu menjelaskan masalah secara logis, suka menyusun permainan yang sifatnya kategori dan hierarki, mudah memahami peristiwa sebab akibat, menyenangi materi matematika dan IPA, lalu mampu menangkap warna, arah, dan ruang secara akurat. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu pada aktivitas anak dalam kecerdasan visual spasial. Ciri yang menonjol pada aktivitas anak dalam kecerdasan visual spasial yaitu menonjol dalam bidang seni. Yang kedua, suka mencoret-coret, membentuk gambar, mewarnai, lalu menggambar sesuatu yang mendekati atau persis seperti aslinya. Lalu mampu menggunakan potensi tubuh untuk mengekspresikan ide dan perasaan. Dan yang terakhir itu mampu menggunakan tangan untuk mencipta atau mengubah sesuatu. Nah, adapun hal yang penting yang harus kita ingat sebagai orang tua maupun pendidik, bahwasanya kita harus mengupayakan agar tumbuh kembang anak berjalan secara optimal. Karena hal ini merupakan modal dasar untuk kesuksesan di hidupnya di masa dewasa nanti. Dan ingatlah bahwa masa kanak-kanak merupakan periode yang tidak akan pernah kembali. Oleh karena itu, jangan disia-siakan. Nah, selanjutnya yaitu pengertian dari perkembangan kepribadian. Kepribadian dalam bahasa Inggris yaitu personality berasal dari bahasa Latin yaitu persona. Diartikan menjadi sebuah topeng atau sebagai alat penutup wajah untuk menyembunyikan identitas diri pada pola perilaku individu dalam lingkungan. Istilah persona lambat laun mengacu pada gambaran sosial atau peran tertentu dari individu. Nah, pribadi atau persona dalam bahasa Latin diartikan sebagai perseorangan atau individu sebagai diri sendiri, yaitu sebuah akar struktur dari kepribadian. Nah, istilah kepribadian dalam pengertian populer dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu keterampilan atau kecakapan sosial dan kesan yang paling menonjol. Nah, adapun perkembangan kepribadian dapat ditinjau dari berbagai pandangan, meliputi pandangan psikoanalisis, pandangan psikologi individu, pandangan psikologi medan, dan analisis faktor. Freud menyatakan fase perkembangan kepribadian bersumber dari tegangan pertumbuhan fisik, frustasi, konflik, atau ancaman. Klien akan terpaksa belajar dalam cara-cara baru mereduksi tegangan. Hal ini yang disebut dengan perkembangan kepribadian. Adapun cara untuk mereduksi ketegangan dalam perkembangan kepribadian yaitu menggunakan identifikasi, pemindahan objek, dan mekanisme pertahanan diri. Identifikasi adalah mereduksi ketegangan dengan teladan dari tokoh-tokoh di masa lalu. Tokoh bisa bersumber pada kitab suci, tokoh fantasi, pikiran, dan lain-lain. Pemindahan objek yaitu proses reduksi dengan cara mencari objek pengganti ketegangan. Mekanisme pertahanan diri yaitu sistem untuk mereduksi berbagai bentuk gangguan dengan ciri-ciri adanya frustasi dari sebuah konflik, kasih sayang yang tidak sesuai, timbul keinginan yang belum tercapai, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu fase perkembangan kepribadian menurut psikoanalisis. Yang pertama yaitu fase oral dari umur 0 sampai 1 tahun. Sumber dinamika kenikmatan adalah melalui mulut. Pada fase ini, daerah mulut merupakan pusat kepuasan yang diperoleh melalui berbagai kegiatan. Misalnya, kegiatan mengisap atau menggigit yang dilakukan bayi. Yang kedua yaitu fase anal dari umur 1 sampai 3 tahun. Sumber dinamika kenikmatan adalah anus atau pembuangan. Pusat kepuasan pada fase ini terletak pada daerah anus atau dubur. Anak mendapat kepuasan dengan cara menahan atau membuang kotoran menurut kemauannya sendiri. Melalui kegiatan ini, anak belajar tentang adanya kebebasan untuk menentukan sendiri kemauannya. Karena itu, tahap ini merupakan saat yang tepat untuk Anda mengajarkan disiplin kepada anak, agar ia tidak keliru mengartikan kebebasan. Yang ketiga yaitu fase falik. Dari umur 3 sampai 5 tahun, sumber dinamika kenikmatan adalah alat kelamin. Nah, pada fase ini, anak mulai menaruh perhatian kepada alat kelaminnya dan mulai menangkap perbedaan antara alat kelamin perempuan dan laki-laki. Anak mulai tertarik pada orang tua yang berlainan jenis kelamin dengan dirinya. Selain itu, anak mungkin akan menjadi senang memainkan alat kelaminnya. Nah, jadi orang tua harus menjelaskan pada anak bagaimana ia harus menyentuh, membersihkan, dan menjaga alat kelaminnya. Katakan bahwa kelamin itu disebut sebagai kemaluan, yang artinya malu bila dilihat apalagi disentuh oleh orang lain. Selanjutnya yang keempat yaitu fase laten. Dari umur 6 sampai 12 tahun, pada fase ini seseorang selalu mengalami tekanan-tekanan. Nah, fase ini sering disebut sebagai masa tenang, karena anak tidak terlalu menaruh perhatian pada diri dan bagian tubuhnya. Karena anak mulai masuk sekolah, perhatian anak umumnya akan tercurah pada kegiatan belajar. Selain itu,
anak juga sedang sibuk belajar bersosialisasi, termasuk belajar membedakan benar dan salah hingga konsep hukuman dan pujian. Nah, selanjutnya yang kelima yaitu fase pubertas. Dari umur 13 sampai 20 tahun, pada fase ini impuls timbul akibat dari masa pertumbuhan. Nah, pada setiap anak pasti akan melewati fase yang dinamakan dengan masa pubertas. Pubertas adalah proses perubahan atau perkembangan seseorang dari segi fisik menjadi dewasa secara seksual. Dan yang terakhir yaitu fase genital, dari umur 20 tahun ke atas. Impuls akan diarahkan kepada hal-hal yang berhubungan dengan sifat kedewasaan. Nah, pada fase ini terjadi kematangan alat seksual primer atau organ reproduksi dan alat seksual sekunder seperti payudara, bulu dada, kumis, dan lain-lain. Hal ini menyebabkan meningkatnya dorongan seksual yang ditampilkan lewat ketertarikan terhadap lawan jenis. Nah, selanjutnya yaitu tipe kepribadian. Tipe kepribadian terbagi menjadi dua, adanya introvert sama extrovert. Nah, introvert yaitu adalah orang yang lebih senang menghabiskan waktu sendirian atau bersama atau hanya dua orang teman yang terdekat saja dibandingkan dalam keramaian. Nah, biasanya seorang introvert akan menarik energi dari sebuah refleksi yang tenang atas dirinya. Dengan demikian, banyak yang menyangka seorang introvert adalah orang tipikal orang yang pemalu atau antisosial. Padahal itu bukan bagian dari sifat introvert. Nah, adapun ciri-ciri kepribadian introvert yaitu mereka perlu ketenangan untuk berkonsentrasi, lalu meluangkan waktu untuk membuat keputusan, selalu merasa nyaman dengan sendiri, lebih suka menulis daripada berbicara, merasa lelah ketika setelah berada di keramaian, hanya memiliki sedikit teman tapi sangat akrab, lalu menggunakan imajinasi untuk menyelesaikan masalahnya. Dan yang terakhir yaitu ekstrovert. Ekstrovert ialah kepribadian yang lebih cenderung menikmati ruang bebas, yang aktif dengan cara bergaul, dan suka berbicara dengan orang sekitarnya. Nah, karena itu sifat ekstrovert lebih membuka diri dalam situasi sosial. Nah, orang yang memiliki tipe ekstrovert ini dia memiliki banyak teman, lalu suka dengan keramaian, suka berbicara, ramah, dan optimis. Nah, dari dua tipe kepribadian tersebut, setiap orang tidak ada yang 100% introvert maupun 100% ekstrovert. Namun, ada salah satu yang lebih dominan di antara keduanya. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi perkembangan kepribadian. Yang pertama, faktor genetik atau pembawaan. Nah, pada masa dalam kandungan dipandang sebagai saat yang kritis dalam perkembangan kepribadian, sebab tidak hanya sebagai saat pembentukan pola-pola kepribadian, namun juga sebagai masa pembentukan kemampuan yang menentukan jenis penyelesaian individu terhadap kehidupan setelah kelahiran. Faktor yang kedua yaitu faktor lingkungan, dari keluarga maupun kebudayaan. Nah, dari segi keluarga dipandang sebagai penentu utama pembentukan kepribadian anak. Alasannya yaitu keluarga merupakan kelompok sosial pertama yang menjadi pusat identifikasi anak. Anak banyak menghabiskan waktunya di lingkungan keluarga, dan keluarga merupakan orang yang penting bagi pembentukan kepribadian anak. Nah, di samping itu juga, keluarga juga dipandang dapat memenuhi kebutuhan manusiawi, terutama bagi pengembangan kepribadiannya, pengembangan atas manusia. Apabila anak dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya, maka anak cenderung berkembang menjadi pribadi yang sehat. Suasana keluarga juga sangat penting bagi perkembangan kepribadian anak. Seorang anak yang dibesarkan dalam lingkungan keluarga harmonis dan agamais, maka perkembangan anak tersebut cenderung positif. Sedangkan pada kebudayaan, suatu masyarakat dapat memberikan pengaruh terhadap setiap warganya, baik yang menyangkut cara berpikir, cara bersikap, atau cara berperilaku. Nah, adapun pengaruh kebudayaan terhadap kepribadian juga dapat dilihat dari perbedaan masyarakat modern yang budayanya maju dengan masyarakat primitif yang budayanya masih sederhana. Perbedaan itu tampak dalam gaya hidupnya seperti dalam cara makan, berpakaian, memelihara kesehatan, berinteraksi, pencahariannya, dan cara berpikir. Nah, yang terakhir yaitu pada lingkungan sekolah. Faktor-faktor yang dipandang berpengaruh dalam pembentukan kepribadian anak. Yang pertama itu iklim emosional kelas. Di dalam ruang kelas, dengan guru yang bersikap ramah dan respek terhadap siswa, memberikan dampak yang positif bagi perkembangan psikis anak, seperti merasa nyaman, bahagia, mau bekerja sama, termotivasi untuk belajar, dan mau menaati peraturan. Nah, namun, sedangkan ruang kelas dengan guru yang bersikap otoriter dan tidak menghargai siswa, berdampak kurang baik juga bagi anak, seperti merasa tegang, sangat kritis, mudah marah, malas untuk belajar, dan berperilaku yang mengganggu ketertiban.
Dan yang kedua yaitu disiplin yang otoriter cenderung mengembangkan sifat-sifat pribadi siswa yang tegang, cemas, dan antagonistik. Disiplin yang permisif cenderung membentuk sifat siswa yang kurang bertanggung jawab, kurang menghargai otoritas dan egosentris. Juga sementara disiplin yang demokratis cenderung mengembangkan perasaan berharga, merasa bahagia, perasaan tenang, dan sikap bekerja sama. Dan yang ketiga yaitu prestasi belajar. Perolehan prestasi belajar atau peringkat kelas dapat mempengaruhi peningkatan harga diri dan sikap percaya diri siswa. Dan yang terakhir yaitu menerima teman sebaya. Siswa yang diterima oleh teman-temannya, dia akan mengembangkan sikap positif terhadap dirinya dan juga orang lain. Dia merasa menjadi orang yang berharga. Selanjutnya, pembahasan yang terakhir yaitu motif, motivasi, dan sugesti. Pertama, kita akan membahas pengertian motif. Nah, motif merupakan suatu dorongan, hasrat, keinginan, dan tenaga penggerak lainnya yang berasal dari seseorang. Nah, motif ini memberi tujuan dan arah kepada tingkah laku manusia. Dan yang kedua, yaitu pengertian dari motivasi. Nah, motivasi ini merupakan sesuatu yang membangkitkan motif atau menggerakkan seseorang untuk membuat sesuatu dalam rangka mencapai suatu kepuasan atau tujuan. Dan yang terakhir, yaitu pengertian dari sugesti. Nah, sugesti ini merupakan cara pemberian suatu pandangan atau pengaruh oleh seseorang pada orang lain dengan cara tertentu, sehingga orang tersebut mau mengikuti pandangan atau pengaruh tersebut tanpa berpikir panjang. Hal ini karena sugesti bersifat menggugah emosi spontan, sehingga orang tersebut menerima suatu masukan tanpa berpikir panjang. Nah, sugesti ini mudah terjadi pada seseorang yang daya pikirnya terhambat, seperti seseorang yang sedang dilanda kebingungan, kesedihan, sedang kalut, sedang khawatir. Nah, selain itu, kewibawaan dan otoritas orang yang memberikan sugesti mempengaruhi berlangsungnya proses sugesti itu. Semakin tinggi wibawa dan otoritas seseorang, semakin mudah orang tersebut memberikan sugesti kepada orang lain. Nah, ada pun faktor yang menyebabkan adanya motivasi, yaitu yang pertama adanya faktor internal dan faktor eksternal. Nah, dalam faktor internal, yang pertama terdapat persepsi individu mengenal diri sendiri. Nah, konsep diri merupakan kumpulan persepsi terhadap diri sendiri. Persepsi dan konsep diri berguna bagi individu untuk memandang dirinya sendiri, menilai, serta mengevaluasi diri. Nah, dengan adanya persepsi positif terhadap diri sendiri itu akan menjadi motivasi tersendiri bagi diri individu. Persepsi positif akan membangkitkan rasa syukur dan rasa percaya diri, sehingga seorang individu memiliki persepsi positif akan memiliki intramotivasi sehingga akan maju diri untuk aktualisasi. Yang kedua yaitu harga diri dan prestasi. Nah, harga diri bisa berasal dari diri sendiri dan orang lain. Saat ini kita mendapatkan suatu prestasi, maka berilah reward dan penghargaan untuk diri, sehingga penghargaan tersebut memacu rasa percaya diri dan memotivasi diri. Nah, selain itu juga, prestasi bisa memicu tumbuhnya motivasi. Seseorang yang mendapatkan nilai bagus atau memenangkan perlombaan akan memiliki motivasi tersendiri untuk mempertahankan prestasinya. Yang ketiga yaitu harapan. Nah, ketika seseorang individu mengharapkan sesuatu, maka ia akan termotivasi untuk mencapai hal tersebut. Harapan mempengaruhi psikis seseorang. Harapan itu memicu jiwa seseorang untuk mencapai apa yang diharapkan. Nah, harapan itu merupakan informasi objektif yang mempengaruhi sikap dan subjektif seseorang. Dan yang terakhir yaitu kebutuhan. Nah, manusia ini dimotivasi oleh kebutuhan untuk mendapatkan kebutuhannya. Kebutuhan akan mempengaruhi jiwa seseorang. Nah, mereka membutuhkan sesuatu. Dia akan termotivasi untuk mencapai apa yang dia butuhkan. Kebutuhan akan mendorong dan mengarahkan seseorang untuk mencari atau menghindari dan memberikan respon terhadap apa yang dia alami. Selanjutnya yaitu faktor eksternal. Nah, dalam faktor eksternal terdapat jenis dan sifat pekerjaan. Nah, dorongan untuk bekerja sesuai dengan objek pekerjaan yang tersedia akan mengarahkan individu untuk menentukan sikap terhadap pekerjaan yang akan diterimanya. Yang kedua, terhadap situasi lingkungan. Situasi lingkungan ini dapat mempengaruhi motivasi seseorang. Lingkungan berperan penting terhadap hal yang akan diperbuat individu. Interaksi yang baik dengan lingkungan sosial juga akan mempengaruhi cara bertindak seseorang, yaitu sistem imbalan. Nah, imbalan yang diberikan seseorang akan memicu individu untuk berbuat hal yang sama. Makin besar imbalan yang diberikan, maka semakin besar pula perjuangan individu untuk mencapai suatu hal tersebut. Selanjutnya yaitu macam-macam sugesti. Nah, dalam hal ini sugesti dibedakan atas 3 macam. Yang pertama sugesti kerumunan, yang kedua sugesti negatif, yang ketiga sugesti prestise. Sugesti kerumunan
ialah proses penerimaan yang bukan didasarkan pada penalaran, melainkan karena keanggotaan atau kerumunan yang diikuti oleh seseorang dalam organisasi sosial atau bentuk kelompok sosial lainnya. Yang kedua yaitu pada sugesti negatif. Nah, sugesti negatif ini ialah sugesti yang ditunjukkan untuk menghasilkan tekanan-tekanan atau pembatasan tertentu yang dilakukan oleh seseorang dengan kuat tingkat dominasinya, sehingga memberikan dorongan kepada orang lain untuk melakukan tindakan kejahatan maupun kekerasan. Terakhir yaitu sugesti prestise. Nah, sugesti ini ialah sugesti yang muncul sebagai akibat adanya prestise orang lain yang biasanya memiliki struktur sosial dan peran sosial yang tinggi, sehingga lingkungan tersebut akan dilaksanakan tanpa didahului dengan proses berpikir. Selanjutnya yaitu indikator motif, motivasi, dan sugesti. Nah, yang pertama yaitu indikator motif. Banyak sekali indikator motif menjadi satu rancangan dalam motif belajar dan tidak jauh dengan indikator motivasi belajar. Nah, adapun indikator motif menurut para ahli yaitu menurut Abin Syamsuddin. Yang pertama yaitu waktu. Waktu dijadikan sebagai untuk mengukur kemampuan yang digunakan pada kegiatan itu. Yang kedua yaitu keseringan. Nah, keseringan ini ialah melakukan kegiatan yang seberapa seringnya kegiatan itu dilakukan. Yang ketiga yaitu keuletan dalam menghadapi rintangan dan kesulitan yang dilakukan. Yang keempat yaitu pengorbanan. Nah, pengorbanan ini seperti mengorbankan uang, tenaga, pikiran, bahkan jiwanya dalam mencapai tujuan tersebut. Yang kelima yaitu tingkat aspirasinya yang hendak dicapai dengan kegiatan yang dilakukan. Dan yang terakhir yaitu arah sikapnya. Nah, seperti terhadap sasaran kegiatannya nih, seperti like or dislike, positif atau negatif, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu indikator motivasi menurut A.M. Sudirman. Nah, yang pertama tekun. Ini ialah tekun menghadapi tugas. Yang kedua yaitu tidak putus asa dalam menghadapi kesulitan. Dan yang ketiga yaitu menunjukkan minat terhadap bermacam-macam masalah orang dewasa. Yang keempat mandiri, yaitu lebih senang bekerja mandiri. Dan yang terakhir yaitu mempertahankan pendapatnya. Yang terakhir ialah indikator sugesti menurut Willy Wong dan Andri Hakim dalam Henki Yandri. Yang pertama, menggunakan kata-kata positif. Hindari penggunaan kata-kata tidak, jangan, dan sejenisnya. Kedua, yaitu memberikan pengulangan kalimat seperlunya saja. Dan yang ketiga, yaitu keuletan. Yang keempat, yaitu tambahkan sentuhan emosional dan imajinasi. Dan yang kelima, yaitu bentuk kalimat sugesti secara progresif, yaitu bertahap jika diperlukan. Dan yang terakhir, yaitu memberikan kalimat yang bernuansa pribadi sehingga pikiran subjek dapat menerima sugesti itu seutuhnya. Yang terakhir yaitu pengukuran motif, motivasi, dan sugesti. Yang pertama yaitu pengukuran motif. Nah, pengukuran motif ialah suatu proses yang tidak pasti, sehingga memerlukan cara lain agar mendapatkan hasil yang tepat. Beberapa psikolog mengakui bahwa kebanyakan teknik pengukuran motif tidak memenuhi kriteria validitas dan reliabilitas. Adapun studi-studi yang menggunakan teknik proyektif sangat tergantung pada para analisis. Studi seperti ini tidak hanya berfokus pada data itu sendiri, melainkan juga pada apa yang tersirat menurut para analisis. Oleh karena itu, kebanyakan para peneliti yang menganut paham dengan perspektif perilaku bukan hanya menggunakan teknik proyektif saja, tetapi mereka menggunakan penilaian yang sifatnya kombinasi yang didasari data tentang perilaku atau melalui observasi. Yang kedua, data subjektif melalui laporan diri dan teknik proyektif sehingga kombinasi itu memberikan hasil yang lebih valid. Yang kedua yaitu pengukuran motivasi. Aspek lain yang perlu dipertimbangkan dan dilakukan secara bersamaan. Laporan diri yang subjektif memperlihatkan tingkat motivasi dari perspektif peserta didik. Pengukuran dengan laporan diri dapat dikembangkan untuk program pendidikan. Sedangkan pengukuran objektif terhadap motivasi, suatu pengukuran yang tidak langsung dapat dilakukan melalui observasi perilaku yang diharapkan. Konsekuensi motivasi. Observasi perilaku itu dapat dilakukan secara bersamaan ketika peserta didik bergerak untuk mencapai tujuan kesehatan atau tujuan praktis yang realistis yang sudah ditetapkan. Dan yang terakhir yaitu pengukuran sugesti. Nah, dalam diri seseorang sudah memiliki gambaran, keyakinan atau sikap terhadap suatu norma atau pedoman tingkah laku tertentu. Nah, proses sugesti ini diarahkan ke aspek yang dipercayai oleh orang tersebut, sehingga sugesti akan lebih mudah diterima. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.